Laptop sudah kelihatan. Iya, Kak, suratnya. Ya baik, jadi berikut saya akan membawakan laporan kasus rupiah. Jadi nama Nyonya O, jenis kelamin perempuan, umur 60 tahun, alamat Ciledug, agama Islam, pekerjaan IRT, tanggal pemeriksaan 7 bulan 9 2018. Tujuan utamanya itu pandangan kabur pada mata kanan maupun kiri sejak 1 bulan yang lalu. Pasien datang ke Poliklinik Mata RSUD Walet dengan keluhan pandangan kabur pada mata kanan maupun kiri sejak 1 bulan yang lalu ketika melihat jarak jauh dan dekat. Pasien secara perlahan merasakan bahwa dirinya kesulitan untuk membaca sesuatu yang dekat. Hal ini terjadi setiap hari dan semakin memberat. Pasien juga mengeluhkan bahwa matanya dirasakan cepat terasa lelah, perih, berat, serta kepalanya kadang-kadang terasa pusing. Keluhan pusing tersebut muncul sejak pandangan kabur dimulai. Keluhan lain seperti mata merah, berair, rasa silau, gatal, melihat seperti kabur, serta penglihatan ganda disangkal oleh pasien. Keluhan lain yang menyertai keluhan seperti mual, muntah juga disangkal oleh pasien. Pasien mengaku telah menggunakan kacamata sejak usia 50 tahun, namun pasien tidak mengingat ukuran kacamatanya yang akhir-akhir ini matanya dirasakan semakin kabur meskipun sudah menggunakan kacamatanya. Riwayat penyakit dahulu, riwayat keluhan atau penyakit serupa disangkal, riwayat penggunaan kacamata diakui oleh pasien sejak usia 50 tahun yang lalu, riwayat operasi pada mata disangkal, riwayat penyakit diabetes mellitus dan hipertensi disangkal, riwayat penyakit keluarga, riwayat keluhan serupa disangkal, riwayat pribadi pasien. Pasien mengatakan dirinya merupakan seorang ibu rumah tangga dan memakai kacamata sudah 10 tahun dan setiap hari menggunakan kacamata. Memfisnya status generalis, KU tampak sakit ringan, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 130/80, nadi 85 kali per menit, reguler, suhu kuat, frekuensi napas 18 kali per menit, suhu 36,1 derajat Celcius. Jadi untuk pemeriksaan oftalmologi, pertama itu visus tanpa koreksi itu di kedua mata 20/100 dengan koreksi 20/20 dan Jaeger test itu jadi 2. Pinhole ditemukan 20/80 di kedua mata, nystagmus negatif, cilia trichiasis negatif, palpebra edem hyperemes negatif, bulbus oculi endophthalmus negatif, konjungtiva injeksi konjungtiva negatif, edem negatif, sklera ikterik negatif. Kornea tampak jernih, kamera oculi anterior itu kedalamannya cukup, iris reguler warna coklat, siniaklia negatif, pupil bulat sentral, diameter 3 mm, refleks cahaya direct indirect positif, lensa jernih, funduskopi, refleks fundus positif, palpasi TIO normal, lapangan pandang sesuai pemeriksa, koreksi kacamata, visus di kedua mata itu visus 20/100 jadi 0,1 dengan sferis plus 3 dioptri dengan tambahan atau add 3 dioptri, dan pupil distance-nya itu 60/58. Jadi resumenya, pasien datang ke Poliklinik Mata RSUD Walet dengan keluhan pandangan kabur pada mata kanan maupun kiri sejak 1 bulan yang lalu ketika melihat jarak jauh dan dekat. Pasien secara perlahan merasakan bahwa dirinya kesulitan untuk membaca sesuatu yang dekat. Hal ini terjadi setiap hari dan semakin memberat. Pasien juga mengeluhkan bahwa matanya dirasakan cepat terasa lelah, perih, berat, serta kepalanya kadang-kadang terasa pusing. Keluhan pusing tersebut muncul sejak pandangan kabur dimulai. Pasien mengaku telah menggunakan kacamata sejak usia 50 tahun dan akhir-akhir ini matanya dirasakan semakin kabur meskipun sudah menggunakan kacamatanya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda vital tekanan darah 130/80, suhu 36,1, nadi 85 kali per menit, respiration rate 18 kali per menit, dan dari pemeriksaan status oftalmologi didapatkan
penurunan visus okular dextra 20/100 dan okular sinistra 20/100, dan hasil koreksi okular dextra itu spheris plus 3 dioptri, at plus 3 dioptri, dan okular sinistra juga spheris plus 3 dioptri, at plus 3 dioptri, dengan pupillary PD-nya itu 60/58. Jadi diagnosanya itu hipermetropi ODS plus presbiopi. Tata laksananya untuk non-farmakologi menjelaskan bahwa penglihatan kabutnya disebabkan kelainan pembiasan pada mata dan salah satunya dipengaruhi oleh usia. Kemudian mengistirahatkan mata, menjelaskan bahwa keluhan ini tidak bisa sembuh dan memberikan koreksi dengan pemakaian kacamata bifokal dengan spheris 3 dioptri dan E3 dioptri untuk ODS dan PD 60/58. Farmakologi, artificial tears dan lubrikan sendolitir 4x1 tetes pada mata kanan dan kiri. Prognosis untuk semuanya itu bonam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Tapi mungkin moderator terkeluar. Teman-teman, apakah ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, kepada Saudara Shidi. Kira-kira komplikasi apa saja yang dapat ditimbulkan dari kelainan hipermetro? Ya, baik. Jadi saya akan mencoba menjawab. Jadi pada hipermetrop itu jika hiperopianya sudah cukup besar, penderita itu mungkin tidak lagi berusaha untuk fokus, dan ini bisa menyebabkan amblyopia atau mata malas, terutama pada hipermetrop yang berpotensi ambliogenik jika lebih dari plus 5 dioptri. Hipermetropia juga dengan perbedaan 1 dioptri antar kedua mata itu juga dapat menimbulkan amblyopia ringan. Jadi amblyopia ini dapat diterapi dengan memberikan stimulus pada mata yang mengalami amblyopia, seperti dengan memberikan terapi oklusi atau penalisasi. Komplikasi yang lainnya itu seperti yang didiskusikan tadi, itu bisa menyebabkan esotropia, di mana mata juling ke dalam, dan esotropia ini merupakan refleks fisiologis terhadap hipermetropia berat. Biasanya itu kalau misalnya dia sudah hipermetropianya sudah sampai plus 4 dioptri dan sampai plus 7 dioptri, dan ini dia terapinya hanya dengan menggunakan kacamata koreksi. Dan ada juga saya baca kalau hipermetropia itu juga dapat menyebabkan glaukoma. Baik, bagaimana dari penanya? Ya, terima kasih. Tapi teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Tapi dok, mungkin ada yang mau ditambahkan dok? Ya, tampilkan slide-nya. Ini slide-nya kamu lihat, cari di internet ya? Iya dok, dari internet dok. Kan seharusnya kalau belajar laporan kasus, melihat kasusnya, lihat orangnya. Karena musim kayak gini, kita belajar membuat status saja. Mana slide-nya? Slide-nya kita lihat satu-satu, mulai dari awal, supaya bisa menjawab pertanyaan tadi. Rabun jauh adalah hiperopia atau hipermetro. Identitas. Nah, cara membuat identitas itu kalau bagian mata untuk pekerjaan, lebih detail lagi untuk menjelaskan ibu rumah tangga yang seperti apa, ya. Ibu rumah tangga
mengurus anak masak, atau ibu rumah tangga yang zaman now. Ibu rumah tangga sekarang itu jualan online, HP terus, laptop terus, ya. Itu lebih nanti ada hubungannya dengan pemberian kacamata. Ya, itu ya penekanan saya. Terus slide berikutnya. Keluhan utama pandangan kabur. Pandangan kabur riwayatnya gimana? Pandangan kaburnya sejak 1 bulan perlahan untuk melihat jarak jauh dan jarak dekat. Dari sini aja udah bisa melihat. Dia tidak bisa melihat jauh. Tadi siapa yang menjawab? Rabun jauh. Padahal anak tidak bisa melihat. Coba siapa tadi? Siapa tadi? Moderator atau siapa tadi? Yang waktu referat tadi. Ya, ini keluaran utamanya rabun jauh loh, ya. Jadi cara penyebabnya perlahan. Kalau sudah tahu dia kaburnya perlahan. Nah, nanti kalau kalian sebagai dokter setelah menit kaburnya perlahan, putus-putus enggak? Tapi dok, bagus sih dok. Kalau sudah perlahan, kalian anamnesa apa lagi? Yang penting untuk membagi ini kriteria 4 penyakit besar apa yang ditanyakan? Kalau kabur perlahan, kemudian kita cari apa lagi? Ditanyakan apa lagi? Gimana untuk membagi? Kan ada kabur perlahan, ada 2, kabur perlahan dengan mata mata tenang dan mata putih, mata merah. Jadi ditanyakan ada merah enggak, ada nyeri apa enggak? Iya, ngerti? Pada pasien ini tidak ada merah, ya kan? Cuma kadang-kadang merah, tidak ada nyeri. Ya, ini ya. Nah, kalau sudah mata tenang, menurun perlahan kan penyakitnya sudah tahu itu. Miopia, hipermetrop, retinopati, katarak, semuanya ya. Pengelompokannya kan gitu. Ya, kemudian slide berikutnya. Slide berikutnya. Setelah riwayat sekarang, riwayat dahulu biasanya. Nah, riwayat dahulu wajib nih ya, disangkal semua, riwayat keluarga, disangkal, sosial. Kalau nanti ujian OSCE ini harus lengkap pertanyaannya ya, anamnesanya harus lengkap semua seperti ini, betul. Slide berikutnya. Ini normal semua, status generalis. Slide berikutnya. Apa? Slide berikutnya, foto. Apa yang dilihat dari foto ini? Nggak kelihatan apa-apa segmen anteriornya ya. Normal ini, mata normal. Ya, nggak kelihatan apa-apa, mata tenang. Slide berikutnya. Nah, yang paling atas, kalian ingat-ingat, status mata yang paling atas itu, yang paling utama adalah visusnya. Ya, betul ini, bagus. Visusnya 20/100. 20/100 sama berarti karena ada dari. Ini artinya apa? 20/100 apa? Coba bisa jawab siapa? Elsa bisa jelasin nggak? 20/100 itu apa maksudnya? Tapi dok, jadi kalau misalnya 20/100 itu dok, dia pada jarak yang orang bisa lihat, ini kan inci dok. Jadi kalau misalnya pada jarak yang orang bisa lihat dalam 100 inci itu, dia bisa lihatnya dalam 20 inci dok. Berarti orang normal melihat itu
100 inci bisa. Kalau dia baru 2 inci, artinya dia tidak bisa melihat jauh. Senelan karena yang paling atas toh huruf besar-besar aja, huruf bawah dia nggak bisa. Gimana? Sepakat? Iya dok. Hah? Yup. Gimana? Iya kan? Lihat senelan karetnya paling atas toh, di atasnya dari 20/20. Nah, rabun jauh. Ini maksudnya. Ya kan? Kemudian dikoreksi. Seharusnya koreksinya ditulis di sini, jangan di slide berikutnya kan. Dikoreksi plus 3 menjadi 20/20 kanan kiri. Ya. Kemudian menulis Jagger test. Jagger test ini ditulis Jagger 2. Itu pada jarak berapa dia bacanya? Pada jarak baca 30 gini, saya nggak bisa. Kalau jarak 60 saya bisa baca. Artinya apa? Kalau gini saya bisa. Saya kan udah umurnya segitu, 60-an. Kalau gini nggak bisa. Nah, ini baru bisa. Kan harus ditambahi di situ Jagger test dengan jarak baca 30 cm J2. Nanti coba slide berikutnya. Koreksi ini tuh yang bawah ini, yang bawah visus koreksi kacamata, seharusnya koreksinya harus ditulis di atas bagusnya. Dikoreksi dengan plus 3 pada jarak 30 cm juga. Harusnya keluar J berapa dia? J berapa? Normal. Benar enggak? Ya, pada jarak yang sama dikoreksi ADD 3 ditambahin 3. Ya, kembali ke slide berikutnya. Mau saya menjelaskan tentang pinhole. Pinhole. Nah, ini ditulis pinhole. Apa maksudnya? Ada yang bisa jelaskan? Tapi dok, jadi kalau misalnya dia pakai pinhole dok, dia Yesusnya lebih sedikit membaik dok. Pinhole itu dok untuk tes mengukur akuitas visual terbaiknya berdasarkan kelainan refraksi pasiennya dok. Ya, betul. Tadi kan di awal refraktor udah jelaskan untuk ditentukan ini kelainan refraksi apa enggak, media refraksi apa enggak gitu, dengan cara pemeriksaan pinhole. Sudah tahu pinhole itu seperti apa pemeriksaannya? Cara pemeriksaannya gimana? Pinhole, lubang kecil. Cara pemeriksaannya sudah diajari belum? Jadi untuk mengetahui ini kelainan refraksi atau kelainan media refraksi menggunakan teknik pinhole secara sederhana. Ya, ini saya ambilkan dulu. Bisa melihat gambar ini? Bisa lihat video saya, Ini adalah frame kacamata. Nanti di Snellen car, pasien disuruh duduk. Nah, ditutup matanya satu. Ini kan? Ini occludernya untuk melihat koreksi sampai berapa. Kalau tidak sampai 20/20, artinya tidak bisa melihat huruf yang paling kecil. Yang di bawah baru bisa yang atas 20/100, belum 20/20. Untuk menentukan kelainan refraksi apa enggak, kalian menggunakan ini, satunya lagi pinhole. Kelihatan ada lubangnya enggak? Ya, kelihatan dok. Kelihatan.
Nah, kalau yang ini kan nggak kelihatan tutupnya foldernya. Nah, yang ada lubangnya ini taruh di sini untuk melihat. Setelah 20/100 suruh melihat di lubang, tambah jelas enggak? Kalau tambah jelas berarti kelainan refraksi. Ini kan tambah jelas, tambah hijau 20/80. Nah, tambah terang dia. Ya, itu maksudnya kemudian pure. Berarti dia kelainan refraksi, bisa dilanjutkan. Tuh, cari ketemu ukurannya berapa, plus atau minus koreksinya. Ya, kalau plus koreksinya, diagnosenya hiperopia atau hipermetrop. Kalau koreksinya minus, miopia. Ngerti? Ngerti ya apa bedanya rabun jauh sama rabun dekat? Miopia rabun jauh, hipermetrop rabun jauh. Betul apa salah pernyataan saya? Coba diagnosis sekarang, slide berikutnya. Nah, ini diagnosisnya. Dia rabun jauh kan, keluarnya nggak jauh. Divisus juga 20/100, artinya tidak bisa melihat jauh. Ya, paham ya? Jangan salah arah lagi. Sudah koas sekarang. Ngerti apa itu bedanya hiperopia, hipermetrop dengan miopia. Ya, aplikasi sekarang. Oke. Terus tadi presbiopnya berapa? Gimana mendiagnosa presbiop? Plus 3. Kenapa kok plus 3? Tapi dok, mungkin dok karena ini dari koreksinya juga ditambahkan pasti kan membaik dok, dan juga kita lihat dari usianya dok, dia 60 tahun dok, dan 60 tahun itu biasanya dia ditambahkan plus 3 dok. Ya, betul. Jadi setelah dikoreksi tadi untuk melihat jauhnya, naik toh, plus dicoba plus 1 tambah terang, plus 2 tambah terus 3 paling terang. Ya, untuk melihat jauh. Setelah ketemu plus 3, coba sebentar saya ambilkan. Setelah melihat jauhnya kan ini kacamata plus 3 ya. Nah, dia terang, melihat jauhnya pakai plus 3. Seperti ini ya. Ini ada warna hijau, kelihatan hijaunya. Plus 3 ya, plus 3 ya. Ya, kanan kiri. Dia terang, melihat jauh jadi 20 per berapa? 20/100 dia nggak sampai normal itu. 1.0,1. Gimana jelasnya? Oh, ini 60 bukan. Pokoknya tambah terang dengan plus 3. Kemudian dites baca pakai Jagger, belum terang. Ditambah plus 3 di sini. Ditambah lagi. Jadi lensanya 2. Jadi satu mata itu ada 2. Tahu ya? Satu mata ada 2. Ditambahkan. ADD artinya apa? Tambahkan dok. Nah, itu ditambahkan di depannya 2 khusus untuk membaca. Artinya nanti realnya plus 3 ditambah plus 3 di bawah gini, ditaruh di bawah khusus untuk membaca. Pernah lihat toh ada kacamata ada atas bawah punyanya ibu atau bapak, ya kan? Nah, itu maksudnya hipermetrop, hipermetrop sama presbiop. Ya, tuh. Terus slide berikutnya, yang kalian harus tahu, kompetensi 4A sekarang harus bisa membuat resep. Bisa membuat resep. Ini nggak ada, dikasih resep kacamata bifokal.
Ya, gimana bayar bikinnya? Contoh lagi. Waduh, nggak kelihatan ya kertas resep ya? Sebentar, Iya, sebentar saya hilangkan virtualnya ini. Kalian harus bisa membuat resep di puskesmas, nanti diakui BPJS itu resep kalian. Kalau salah ya malu. Bisa di screen atau apa? Screenshot. Nah, ini. Ya, cara membuat resep. Tanggal, kemudian disebutkan dia membutuhkan lensa bifokal, penglihatan jauh dekat atau bifokal. Pada pasien ini penglihatan jauhnya ya perlu +3 tadi. Kalau untuk dekatnya dia plus berapa? Ngerti? Yang bawahnya dia ukurannya berapa? 3 ditambah 3 berarti 6. Ngerti ya? Melihat jauhnya +3, melihat dekatnya 3+3, jadi 6. Ya, kemudian ditulis di sini sparisnya plus mata kanan +3, jadi mata kiri +3. Ya, ditulis di sini. Karena nggak ada silinder, kosong ini ya, silinder aksesnya kosong. Baru di kolom ADD ini kalian tambah +3. Nanti optiknya membuat yang lensa bifokal itu +6, tapi kalian cukup nulis +3 ya. Jadi 3 ditambah 3, ini kan kolomnya 1 loh. 3 per 3 6. Nah, kemudian yang kalian isi yang harus tahu pupil distan. Gimana cara mengisi pupil distan? Ada titik-titik, garis miring, titik-titik. Tadi disebutkan di slide-nya 62 garis miring 60. Asalnya gimana itu? Kemudian kepada siapa tanda tangan ya. Cara bikin resepnya itu prinsip-prinsipnya. Boleh ditambahi mau lensa apa, frame-nya apa, itu boleh. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mengukur pupil distan? Ngisinya, kenapa kok ada per? Gimana SOP pemeriksaan pupil distan? Siapa yang bisa jawab? Tapi dok, ada diukur kayak pakai mistarnya begitu ya? Coba SOP-nya, pasien duduk di depan pemeriksa, terus gimana? Ini mistarnya. Penggaris biasa pun bisa. Terus apa yang kalian ambil? Pasien duduk di depan pemeriksa, kemudian ambil center. Kan tadi sudah saya jelaskan, harus menguasai corneal reflex image atau Hirschberg test. Di center di dahinya dengan jarak duduk tadi, dilihat bayangan kornea di senternya itu. Terus pasien disuruh melihat jauh di belakang kita. Kita ukur lah. Mulai dari sini, kalau saya ini gini caranya, dari 0, dari puncak bayangan di center tadi di kornea diukur 0, terus diukur di sini. Puncak bayangan tadi, bayangan center dia. Antara center 1, bayangan kornea di sini sama sini diukur. Keluarlah 62. Kemudian pertanyaannya, kalau keluar 62 dengan pasien melihat jauh, pernya tadi pasien disuruh melihat dekat dengan jarak baca. Tadi kan jagernya tadi 30 cm. Nah, pasien lihat dekat. Nah, yang sering ketemu itu bedanya selisihnya 2 mili kalau melihat dekat dengan melihat jauh. Nah, ditulislah 60.
Ngerti ya? Kenapa kok Iya, Dok. 62 per 60? Itu asalnya seperti itu. Pasien melihat jauh, pupil distannya diukur dengan His-Berg test tadi, dengan Cornell Effect Image, kemudian yang bacanya keluarnya 60, baca dekatnya. Bisa juga kalian mengukur dari pinggir tepi limbus yang lateral sini dengan tepi limbus medial sini, antara tepi dengan tepi. Ini kornea di sini dengan di sini, atau bisa juga di medial sini atau di lateral sini. Dari limbus loh ya, jangan dari pupil. Kalau pupil salah, karena pupil bisa besar bisa mengecil. Nah, dengan melihat jarak jauh, jarak dekat. Itu yang saya tambahkan. Terus tadi pertanyaan tentang ini, komplikasi ya. Kalau pada anak-anak tadi sudah dijelaskan betul tuh, Elsa sudah bagus. Pada anak-anak kalau terlambat mengetahui bahwa hipermetrop dibiarin saja tanpa nggak ditemukan oleh dokter umum di daerah puskesmas, saya nggak ketahuan itu ada orang hipermetrop, dibiarin aja karena nggak bisa screening. Akhirnya dia bisa juling, ambliopia, matanya jadi males. Ada beberapa dari karena bola matanya kecil bisa komplikasi karena pertumbuhannya, faktor risiko glaukom. Udah betul itu. Kalau pada usia dewasa kayak gini, ya paling-paling penyebabnya hipermetropnya dia karena kataraknya. Karena dia tidak ada akomodasi lagi untuk membaca, kaku, tidak bisa melihat, tidak bisa mencembung, karena udah lama sebenarnya dia hipermetrop. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, dilanjutkan apa? Portofolio, siapa yang membaca? Silakan moderator.